keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat Askara, jumpa lagi dengan saya Elo di program Harmoni Keluarga hari ini 24 Maret 2022. Bagaimana kabarnya? Harapan saya sahabat dalam keadaan baik dan sehat ya. Dalam keadaan tetap bersemangat untuk melakukan segala aktivitas Anda hari ini. Yang hari ini berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati dalam setiap pekerjaan maupun usaha yang Anda lakukan. Dan hari ini mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kurang enak badan. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memulihkan, dan dalam istirahat yang dilakukan boleh mendapatkan lagi kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Ya sahabat, hari ini saya juga seperti biasa rindu untuk sahabat bergabung bersama kami di ruang chatting di website ytw.org atau di halaman Facebook kami sahabat YTWR. Silakan Anda bisa menanggapi, Anda bisa memberikan pertanyaan, atau juga mungkin berkirim doa untuk bisa kita doakan hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh rekan setia di Harmoni Keluarga, Bapak Pendeta Esrul Laudin Manik yang sudah hadir di studio bersama kita. Apa kabar Pak Manik? Baik, Mbak Sehat ya Pak ya? Amin. Puji Tuhan ya bisa bertemu kembali dengan sahabat Askara hari ini. Amin. Dan hari ini topik kita tentang sex education pada remaja. Nah, ini mungkin nanti Bapak bisa juga membagikan kepada kami bagaimana pengalaman-pengalaman mungkin selama ini ya yang Pak Manik lakukan dan Ibu untuk anak-anak dalam rangka memperkenalkan pendidikan seks untuk anak-anak. Kalau orang mendengar hal ini, mendengar tentang seks, biasanya orang itu berpikirnya, apalagi mungkin anak-anak remaja, anak-anak muda pasti berpikirnya hanya tentang hubungan suami istri, tentang mungkin alat-alat kontrasepsi, atau mungkin tentang kehamilan. Nah, hanya seperti itu. Jadi sepertinya orang tua pun menganggap itu sudah, wah kalau ngomong itu sama anak kayaknya kok nggak enak gitu ya. Kayaknya kok sesuatu hal yang pasti nanti kesannya porno atau kesannya tabu gitu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih menyampaikan pendidikan seks kepada anak remaja kita, yang tentunya karena kalau melihat perkembangan yang begitu luar biasa di media sosial, di berita-berita, dan sekarang dapat diakses dengan bebas ya, apapun yang baik maupun yang tidak baik. Nah, bagaimana kita memagari anak-anak kita supaya mereka paham ini khususnya tentang pendidikan seks gitu. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini tentang sex education pada remaja ini, yang nantinya itu yang akan kita bicarakan ini seperti apa, Pak? Iya, kita bicara dulu tentang seks. Nah, seperti dalam pendahuluan yang Mbak Elok tadi sampaikan, bahwa seks itu sering sekali dimengerti secara negatif. Sepertinya itu memalukan gitu loh ya. Memalukan. Mau diomongin. Iya. Akhirnya banyak sekali orang tidak membahas itu dan juga melupakan itu karena itu tabu. Tabu untuk dibicarakan, apalagi dibahas. Dibicarakan aja tabu, apalagi dibahas. Tetapi dilakukan tidak tabu. Apalagi diajarkan misalnya ya Pak ya. Apalagi diajarkan. Nah, jadi kita akan berangkat dulu supaya pemahaman kita bersih tentang seks ini. Ya, seks itu sesungguhnya di mana Tuhan sudah berfirman supaya beranak cucu. Nah, kan begitu ya. Lalu diberkatilah manusia itu supaya beranak cucu. Kemudian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Seks itu kesatuan, keintiman. Nah, itu seks itu. Kesatuan, keintiman, kreasi. Nah, karena Allah kita itu adalah Allah yang kreatif, pencipta. Kita segambar dan serupa dengannya. Kita pun adalah kreasi. Namun dalam hal ini
Allah sudah membuat hukum supaya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, yaitu berkembang biak, beranak cucu. Nah, akhirnya kita mendapatkan bahwa seks itu adalah satu, mentaati perintah Tuhan. Iya. Berarti gimana? Mulia toh? Iya. Yang kedua, dari Kejadian 2:24 adalah kesatuan, keintiman. Nah, itu dulu yang harus kita pahami tentang seks, sehingga kita dengan dengan enak membahas ini, ndak malu-malu. Ih, malu nggak begitu. Jadi itu. Nah, sekarang berbicara tentang sex education pada remaja. Apa yang mau kita bahas di sana? Nah, remaja itu sedang mencari identitas diri. Dia siapa saya? Terkadang penuh dengan tantangan. Apakah dia betul-betul lelaki tulen? Apakah dia wanita tulen? Nah, di sini banyak remaja ini dalam proses peralihan bisa berbahaya kalau mereka tidak mengerti tentang seks itu sendiri. Yang benar gitu ya. Yang benar. Nah, sehingga kita akan membahas tentang seks ini, yaitu pertama-tama pengenalan organ-organ seks itu sendiri. Ya, seperti reproduksi, kan gitu ya. Itu yang dikenalkan, organ-organ tubuh laki-laki mana, perempuan mana. Dan itu sesungguhnya sejak dini, sejak bayi itu sudah diberikan pendidikan seks. Pengenalan dari tahapan-tahapan sesuai usia ya, tahapan-tahapan tertentu dan juga memperlakukan mereka sebagaimana jenis kelaminnya. Itu pendidikan seks terhadap anak-anak. Nah, itu sudah pendidikan seks itu, memperlakukannya, oh ini laki-laki. Lah dia diperlakukan sebagaimana laki-laki, pakaiannya, kesukaan-kesukaannya, mainannya. Janganlah pula anak laki-laki diberikan mainan boneka-boneka Barbie. Nah, itu namanya pelecehan seks. Iya. Dan kadang orang tua tidak menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari pendidikan seks, Pak. Iya. Bukan hanya masalah alat reproduksi gitu kan. Ya, ternyata memperlakukan mereka sesuai jenis kelamin itu juga bagian dari pendidikan seks. Iya, bagian remaja juga begitu. Bagian remaja kalau dia perempuan, ya gunakanlah perlakukanlah mereka sebagaimana wanita perempuan pada umumnya, yaitu dengan membawa mereka lebih mengenal yaitu wanita. Kalau mereka lebih suka bermain dengan teman prianya, ya kan, boleh-boleh saja sekali-sekali, tetapi jangan terus-menerus. Lalu kemudian yaitu memberikan pemahaman mengenai gambaran aktivitas seksual. Tidak perlu malu-malu. Daripada nanti mereka melihat itu binatang. Atau melihat dan mencoba-coba gitu ya, karena tidak paham gitu ya. Kan binatang, kan anjing kan suka-sukanya melakukan seksual fisik. Nah, kan mereka tahu itu. Nah, jadi lebih baik terbuka dari sejak dini sehingga mereka tidak malu-malu. Mereka berani bertanya. Oh, kalau begini, oh ini bahaya. Kalau ini bersatu, nah ini berbahaya. Sel telur dengan sel sperma itu bersatu dalam aktivitas seksual akan menjadi benih manusia. Nah, mereka paham. Jadi itu yang pendidikan seksual seperti itu memberikan pemahaman mengenai gambaran aktivitas seksual. Itu sebetulnya tidak hanya sejak remaja ya. Tapi mungkin karena remaja kan sudah mulai tahu banyak hal yang mungkin mereka itu tadi yang seperti Pak Manik sampaikan ya. Ini masa-masa di mana mereka mencari jati diri, masa-masa mencari semua informasi yang ingin mereka tahu. Tapi kadang kalau salah mengerti kan bisa fatal gitu ya. Iya. Lalu pemahaman mengenai pelecehan seksual bagi anak-anak remaja. Tidak sedikit anak remaja ini karena tidak tidak ada sex education, sehingga mereka
digerayangi mm, anak-anak orang dewasa, mm, mereka nggak rasa apa-apa, nggak sensitif, nggak apa-apa. dan Sementara merasa itu tidak perlu disampaikan ke orang lain atau dilaporkan ke orang tua, mungkin seperti iya, itu ya Pak ya. kan ada anak-anak Mm, dewasa mm, itu gerayangi anak-anak mm, remaja mm, itu, mm, tapi anak remaja itu karena polos begitu, dia nggak merasa bahwa organ-organ itu, organ-organ seks itu sama dengan tangan, kaki gitu ya. Sehingga ketika digerayangi juga nggak merasa apa-apa. Sementara orang dewasa sudah birahi, itu yang membuat terjadi pemerkosaan. Kan gitu ya. Iya, iya. Main-main, sini-sini, digendong-gendong, diapain. Nah, itu harus diberikan pemahaman kepada mereka. Hati-hati ya kepada orang-orang yang lebih besar, lebih dewasa. Ya, kalau ininya dipegang, jangan boleh. Tapi banyak nggak orang tua memberitahukan Iya, seperti itu iya, kan? iya. Kayaknya tabu bilang begitu ya nggak enak. Atau tidak siap dengan komentar anak kadang gitu ya, Iya, tidak siap nanti jadi malu sendiri gitu iya. kadang kan ya. Biarin aja lah, tahu sendiri. Nah, itu berbahaya. Iya, iya. Nah, berarti ini manfaat pentingnya apa Pak untuk orang tua ini bisa memberikan sex education ini, sebenarnya manfaat pentingnya untuk apa? Ya, itu tadi. Pertama-tama bahwa anak itu terlindungi dari pelecehan seksual. Karena ini nggak boleh dipegang. Iya. Lawan jenismu. Ya. Akhirnya dia tahu. Kenapa? Karena nanti akan begini, akan begini, akan begini, akan merangsang. Yang orang itu juga akan merangsang. Juga bisa merangsang siapapun. Nah, seperti itu. Bisa berbahaya. Akhirnya dia tahu, oh, yang ini saya, alat vital saya tidak boleh dipegang. Nah, seperti itu, sehingga anak tersebut sudah pandai menjaga diri, melindungi dirinya, melindungi diri, baik ketika dia bermain, baik ketika dia di bis umum. Nah, ini di Jakarta di kendaraan umum memang. Kendaraan umum di Jakarta itu kan banyak pelecehan. Apalagi remaja-remaja nggak ngerti apa-apa, yang ya dia sudah dilecehkan dari belakang, dia biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi kalau sudah ada pemahamannya, dia langsung sensitif. Oh, kan gitu toh. Nah, sehingga orang dewasa tersebut atau orang yang nakal tersebut tidak meneruskan niat jahat itu, karena ada tindakan preventif dari anak-anak remaja yang telah mendapatkan pencerahan tentang seks. Itu pentingnya ya. Yang kedua, anak remaja itu tidak mencoba-coba. Ya, ini yang sangat banyak terjadi. Ya. Dicoba-coba karena mereka menyaksikan yaitu lewat film-film porno, lalu kayaknya seperti apa gini ya. Nah, dicoba-coba akhirnya terjerumus. Kalau sudah dicoba-coba terjerumus, hamil, apa yang terjadi? Susah anak remaja itu. Tapi ketika anak remaja itu sudah mendapatkan pendidikan seks, oh, kalau ini seperti ini akan terjadi kehamilan. Nah, saya tidak mau hamil, malu kan gitu kan. Nah, jadi itu terlindungi dari situ. Anak-anak remaja menghindari melakukan hubungan seks di bawah umur. Termasuk kesehatan reproduksi tadi. Itu dia harus paham itu ya Pak ya. Ya, karena kan kalau misalnya terjadi kehamilan sebelum masih di bawah umur, kan itu juga untuk kesehatan reproduksi bisa berdampak panjang untuk kehidupannya gitu. Iya, jadi banyak sekali yang akan bermanfaat bagi anak remaja, khususnya juga anak remaja putri, mengenai kesehatan alat vital, yaitu tentang menstruasi. Kan ada anak itu tiba-tiba menstruasi, dia bingung, ketakutan, malah kabur dari rumah. Iya. Jadi waktu mendapatkan menstruasi pertamanya
begitu panik gitu ya, Panik. karena orang tua tidak pernah memberitahukan Iya. sebelumnya bahwa perempuan itu akan seperti ini gitu ya. Iya, Dan itu termasuk pendidikan seks ya Pak ya. pendidikan seks itu ya, karena dari sekitar reproduksi kan. Nah, itu manfaatnya sangat banyak sekali bagi anak remaja, bagi mereka, hubungan mereka sesama remaja semakin indah, dan mereka hidup dengan santun, sehingga orang tua pun menikmati, yaitu remaja yang ceria. Kalau sempat salah sasar itu kelihatan itu. Kalau udah mulai anak-anak itu sering nonton film porno, itu mukanya itu nanti sering sering nggak gembira, nggak gembira. Karena apa? Kalau mereka menikmati porno itu, dan mereka nanti akan melakukan aktivitas seks yang melanggar, ya misalnya ya melakukan hubungan. Ya kadang kan dia memaksakan diri, mungkin ada seperti di berita itu anak SD, anak kecil, dia bisa dibilang dia perkosa gitu ya, untuk menyalurkan. Atau pelecehan seksual kan membuat anak-anak remaja murung. Atau melakukan pelecehan membuat anak-anak murung. Kenapa? Takut. Kamu melakukan ini ya ke si apa kemarin? Iya, wah Bunti hamil loh. Hati-hati kamu. Dia kan murung dia. Anak laki-laki jadi murung, walaupun dia pelaku, tapi dia murung, takut. Nah, itu kelihatan itu anak-anak sudah mulai terganggu dengan aktivitas seks yang melanggar. Termasuk menghindarkan perilaku menyimpang ya Pak. Menyimpang dalam arti di sini menghindarkan anak-anak ini menyukai sesama jenis, seperti itu ya, untuk seks edukasi ini ya. Itu makanya tadi kan, kalau anak laki-laki diperlakukan dia sebagai anak laki-laki. Kalau anak perempuan diperlakukan sebagai anak perempuan. Nah, itu kan pendidikan seks. Sehingga dia tidak mungkin dia menyukai sesama jenisnya. Karena dia betul-betul dia laki-laki. Dia nuraninya akan instingnya akan menyukai laki-laki, akan menyukai perempuan, perempuan akan menyukai laki-laki. Kalau sudah sehat, yaitu pendidikan seks dan kehidupan seksnya mulai sejak dini. Jadi itu sangat penting sekali untuk orang tua ini memahami, untuk menanamkan pendidikan seks kepada anak sesuai tahapan usia, khususnya remaja yang masa-masa rentan ya Pak ya, untuk melakukan anak ini melakukan pelecehan atau mendapatkan pelecehan atau mungkin juga penyimpangan seks yang lain, supaya tidak sampai merusak kehidupannya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Pak Mani, kita break dulu sahabat Askara. Silakan kalau Anda ingin bertanya, ingin mungkin berbagi pengalaman tentang hal ini, berbagi cerita bersama kami, silakan Anda bisa mengirimkan di ruang chatting di website YTWR.org atau halaman Facebook kami Sahabat YTWR. Setelah jeda yang berikut ini kami akan kembali. Segera dapatkan flashcard kapasitas 8 GB eksklusif dari YTWR dengan harga yang terjangkau. Kirimkan DM kepada kami atau menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Askara Radio Streaming, we light it up. Radio streaming Yayasan Terang Warta Rohani ini meski terhitung baru, namun terus berupaya menyuguhkan program-program kreatif yang menghibur, menginspirasi, dan tentunya mengedukasi Anda. Salah satunya adalah Music Corner yang hadir setiap hari Senin secara live pukul 6 sore hingga 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Program yang menghadirkan lagu-lagu hits ini menyajikan info musik yang up to date. Bersama saya Priska akan Sahabat Askara, kita kembali lagi masih di program Harmoni Keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami. Silakan, kita masih ada waktu untuk kita nanti membahas. Kalau sahabat ingin menanggapi, silakan di ruang chatting di website YTWR.org atau juga di halaman Facebook Sahabat YTWR. Nah, sebenarnya tadi sempat kita singgung kan Pak, kalau pendidikan seks ini bukan hanya masalah berhubungan intim, bukan hanya masalah kehamilan dan yang lain. Kira-kira mungkin Bapak bisa lebih spesifik gitu ya, meliputi apa saja sih
yang perlu ini anak pahami tentang pendidikan seks itu, baik dari dirinya maupun dari orang-orang di sekitarnya, itu apa yang perlu dia pahami dan mengerti gitu. Meliputi hal apa saja gitu. Iya, tadi kita berbicara tentang reproduksi, Mm-mm. pengenalan alat vital, Mm-mm. ya organ kesehatan reproduksi, Iya. dan juga bisa berbicara juga dengan penyakit menular, Mm-mm. Mm. ya seperti HIV dan AIDS, Iya. yang dimana di Indonesia wah marak sekali ya, banyak sekali yang membuat banyak orang menderita. Mm-mm. Jadi itu pun akan diberikan informasi itu kepada anak-anak remaja sehingga mereka ada rasa takut. Mm. Nah, bila penting kalau punya laptop bisa ditunjukkan gambar-gambarnya. Mm. Ini berbahayanya. Nah, karena apa? Karena seks itu tidak asal digunakan. Seks itu adalah pemberian Tuhan yang harus digunakan sesuai dengan perintah Tuhan. Mm. Nah, perintah Tuhan itu apa? Yaitu setelah diberkati oleh Tuhan, itu baru dapat dilakukan. Berarti di sini bisa masuk tentang spiritual juga ya Pak ya, Iya. pendidikan seks ini ya. Bisa dilakukan. Bahkan harus dilakukan kalau sudah menikah. Kalau tidak dilakukan melanggar firman Tuhan. Nah itu kan. Ya saya agak ekstrim. Kalau ada orang menikah, terus mereka mengatakan kami off dulu karena alasan karir. Off dulu 4 tahun atau 5 tahun. Nah mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah, karena kalau sudah diberkati begitu, beranak cuculah. Nah, harus kreasi, harus langsung melakukan. Tapi kemudian mengatakan 5 tahun lah begitu. Begitu usia 39 terjadilah reproduksi yang sudah mulai kurang kuat, kurang sehat atau bagaimana, akhirnya tidak punya anak. Salah sendiri. Nah, artinya melakukan hubungan seksual itu sesuai perintah Tuhan. Itu disampaikan kepada anak-anak. Ya. Dan tidak perlu malu-malu itu ya Pak ya, tidak perlu seperti agak ditutup-tutupi nggak jelas gitu ya. Iya, dan seks itu tidak harus secara fisik, juga secara batiniah, yaitu kesatuan hati. Makanya perilaku seks itu ketika kita hidup romantis dengan pasangan, nah itu sudah melakukan yaitu aktivitas seksual secara batiniah, di mana ada di sana kesatuan, keintiman, intimasi ya kan. Nah itu harus disampaikan supaya juga nanti ketika mereka sudah berumah tangga, mereka mengerti tidak hanya melakukan hubungan seksual itu secara fisik, hanya nafsu gitu ya. Hanya nafsu fisik saja. Nah, tetapi di sana ada keintiman, apalagi wanita. Wanita itu perlu yaitu merasakan ketenangan, terus kenyamanan. Nah, mereka menikmati seks tersebut, kesatuan itu. Mereka puas di situ. Kalau laki-laki memang wah enggak peduli, yang penting fisik gitu ya. Nah, jadi di sini saling memberi, si pria memberi kenyamanan, ketenangan, kesatuan, keintiman, si wanita memberikan secara fisik. Jadi harus berjumpa. Saling melengkapi. Tidak bisa hanya kemauannya pria dan tidak bisa kemauannya wanita. Sudah puas deh. Udah bahagia, saya cuman intim saja sudah puas. Tidak bisa begitu. Atau untuk pria kadang berpikirnya yang penting sudah tersalurkan. Iya. Itu ya. Kadang kan anak-anak remaja berpikirnya ya hanya sebatas itu kan Pak. Bahwa hubungan seks itu ya hanya sebatas seperti itu. Jadi itu yang perlu dalam gitu ya, mereka tahu gitu ya. Iya. Dan biasanya orang tua ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dan dipahami untuk bisa menyampaikan edukasi ini dengan apa ya Pak, tidak disalah mengerti oleh anak, atau mungkin tidak itu tadi merasa yang mana-mana saja ya gitu. Jadi akhirnya tidak secara menyeluruh gitu loh anak memahami.
Jadi kapan menyampaikannya, bagaimana itu kadang orang tua kadang bingung komunikasinya itu seperti apa sih supaya anak tidak salah paham, justru berpikir yang aneh-aneh, tapi orang tua juga bisa pas gitu menyampaikannya. Orang tua harus memiliki pengetahuan seks ini, baik pengetahuan secara formal maupun secara non formal. Secara formal, dia memiliki pengetahuan dengan mengikuti training, membaca buku, pendidikan seks yang disampaikan di gereja atau lewat instansi pemerintah. Sehingga ketika orang tua mengetahui, maka dapat memberitahu. Bagaimana orang tua yang tidak mengetahui memberitahu sesuatu, kan tidak mungkin, akhirnya bisa salah. Jadi harus mengetahui. Jadi membekali diri dengan pengetahuan. Membekali diri dengan pengetahuan. Ya, seperti saya membekali diri dengan pengetahuan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, supaya juga bisa mengajar, memberitahukan orang lain, yaitu tentang seks itu, pendidikan seks itu, dimulai sejak kapan, bagaimana caranya, kalau pendidikan seks itu kepada bayi kayak mana, kan ada itu. Ini ada orang tua yang tak mengerti, maka jadi kacau ketika anak laki-laki, kan biasa ini kalau ibu-ibu atau perempuan, lucu ini ya, katanya dipegangi alat kelaminnya bayi itu kan, karena senangnya, bukan tidak ada hal-hal yang lain. Tetapi dia sudah dilecehkan. Gitu ya. Nah, banyak orang nggak tahu itu. Sudah pelecehan itu. Nah, karena dia adalah roh. Roh itu nggak berkembang, Mbak Elo. Dia adalah dia. Yang berkembang itu adalah intelektualnya dan tubuhnya. Nah, jadi pegang-pegang gini dia tahu. Makanya anak dalam kandungan itu tahu orang tuanya sedang tengkar, sedang apa, ibunya sedang nangis, dia rasa, dia tahu itu. Seperti itu. Nah, bagi anak-anak, kemudian juga ketika anak-anak sedang menyusu, ya carilah di tempat yang aman. Jangan di mana saja, karena ada yang malu toh. Nah, itu pun akan merusak apanya, yaitu ya seksnya anak-anak. Jadi kapan anak-anak, di mana, kapan saja, bagaimana caranya, ya harus tahu. Karena kenapa tahu? Ya harus membekali diri. Ya, saya tahu karena saya membekali diri. Nah, orang-orang tua yang tidak membekali diri sehingga dia tidak pernah menyampaikan informasi tentang ya seks atau mengajarkan seks kepada anak-anaknya, karena dia pun nggak tahu. Yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi karena mungkin juga pendidikan konvensional dulu orang tuanya juga seperti itu. Jadi akhirnya tradisional gitu ya. Iya, jadi tidak ada satu niatan untuk memang belajar. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak hanya memberikan makan anak-anak, tidak hanya membesarkan secara fisik, tetapi juga menumbuh kembangkan pendidikan, semua pendidikan, apakah itu pendidikan seks, apakah itu pendidikan sosial. Sesungguhnya orang tua itu adalah pendeta. Arti pendeta itu banyak tahu, ya, tahu semuanya, menjadi sasaran pertanyaan dari berbagai pertanyaan apapun harus bisa dijawab. Itu orang tua. Nah, untuk itu sesungguhnya orang tua itu tugasnya tidak mudah. Harus banyak belajar. Tidak hanya jadi orang tua menikah, punya anak, setelah punya anak kerja, setelah kerja ya masak nasi kalau ibu-ibu. Itu terlalu rendah pemahaman orang tua seperti itu. Makanya anak-anak banyak tidak merasakan bagaimana pemeliharaan orang tua. Loh, kamu kan sudah saya kasih tiap hari makan dan minum, uang segala macam lengkap. Enggak cukup itu. Tetapi semuanya melalui pendidikan-pendidikan yang ada, bisa lewat diri kita sendiri, bisa lewat memakai tangan orang lain seperti guru di sekolah. Kan gitu ya. Tapi tidak semua kita bisa memakai tenaga orang lain. Harus memakai pikiran kita, tenaga kita. Jadi bagi orang tua sesungguhnya sangat luas, sangat banyak dituntut untuk mengetahui berbagai hal demi perkembangan, yaitu tumbuh kembangnya anak-anaknya.
Nah, ini bagaimana dengan tantangan orang tua sendiri, Pak? Karena ada ditemui itu orang tua juga memiliki perilaku seks yang menyimpang. Nah, ini bagaimana nih dengan anak-anak, nasib anaknya ini bagaimana? Karena ada kan sampai ibunya melakukan hubungan intim dengan anaknya, anak yang sudah dewasa atau remaja. Nah, itu bagaimana nasib anak-anak yang seperti ini? Jadi orang tua sendiri pun tidak bisa memberikan contoh atau justru merusak anaknya sendiri gitu. Ya, ya memang begitulah. Apa namanya ya, buah tidak jauh dari pohon. Tidak bisa anak orang ayahnya seorang perampok tiba-tiba anak-anaknya semua jadi pendeta, jadi ustadz. Ya, tidak ada itu. Umumnya orang tua nelayan, anak-anak nelayan. Orang tua aktor atau aktris, ya anak-anak juga ikut, kan begitu ya. Nah, kalau orang tuanya seorang yaitu mengalami seksual yang salah, ya pasti anak-anaknya juga akan seperti itu. Dia akan mengajarkannya. Ya, secara tidak langsung kadang. Secara langsung juga dia ajarkannya. Buktinya, seorang mucikari, ya kan, maka putrinya juga dijual. Ya, kenapa? Karena bagi mereka itu enggak hal yang salah. Yang lebih mereka butuhkan adalah uang. Ini loh, nak, kamu kalau sama itu kamu dapat sekian miliar. Jadi buat mereka itu bisa jadi menanamkan justru tubuh ini tidak untuk dilindungi ya Pak ya. Iya, karena begitulah kehidupan mereka. Jadi kalau orang ayahnya homoseksual, karena homoseksual ada juga anaknya ya. Saya kenal di Jakarta begitu. Bisa ada punya anak maksudnya ya. Anaknya 2, tapi dia masih tetap melakukan ya seperti itu dengan pria-pria yang lain, teman-temannya. Nah, ya pasti anak-anaknya juga akan mengetahui sifat buruk ayahnya dan akan mengikuti. Ternyata nggak salah ya. Atau seorang ayah yang merokok, narkoba, udah biasa di rumah, bisa juga akhirnya anak-anaknya juga ikut. Jadi nggak bisa. Bagaimana nasib orang itu? Ya memang begitu. Keturunan ular ya ular. Kita nggak bisa membuat keturunan ular itu menjadi merpati. Iya. Jadi pengaruh orang lain misalnya menolong pun itu agak susah ya Pak ya? Agak susah. Karena di dalam keluarga itu sudah ada sesuatu yang tidak benar gitu ya? Iya, agak susah. Nggak bisa itu. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Itu yang paling penting. Iya, jadi benar-benar memang harus hati-hati ya. Jadi orang tua jangan sampai juga, kadang ini ada juga karena anak tidak sengaja melihat orang tuanya mungkin sedang berhubungan atau berdua yang bermesraan, yang bagaimana. Jadi ini juga bisa merusak anak karena tidak ada pengetahuan itu tadi ya Pak ya? Iya, ya makanya kan itu kan hal yang privat ya sesungguhnya. Itu termasuk harus diedukasikan ke anak ya Pak ya? Bagaimana melakukan di tempat yang seperti apa atau menjaga privasi itu tidak seperti boleh apa, sembarangan gitu. yang begitu ya, karena itu privat. Tidak untuk dipertontonkan, akan merusak mereka yang melihat dan menontonnya. Itu sangat berbahaya, itu tidak boleh. Namanya juga hal yang privasi ya. Bukan hanya itu saja, hal yang privasi tidak boleh diberitahukan kepada orang. Bukan hanya tindakan seks. Dan itu anak harus paham juga ya Pak ya. Iya, yang seperti itu ya disampaikan, diajarkan dengan bahasa-bahasa yang akrab. Nah, kalau bahasa-bahasa yang akrab, kalau seseorang akrab, maka di sana tidak akan ada namanya tabu. Nah, walaupun pakai bahasa-bahasa vulgar ya, seperti organ-organ tubuh itu kan bagi orang tertentu kan bisa vulgar, walaupun diperhalus yang namanya alat vital laki-laki dikatakan penis, ya walaupun itu sudah halus, tetapi kan vulgar juga bagi orang-orang tertentu. Tetapi kalau mereka sudah akrab itu enggak vulgar itu. Kalau sudah akrab, tidak ada lagi apa yang
ya apa batasan-batasan Mm, mm, lagi mm, mm. itu. Dan kira-kira mungkin nggak ya Pak dalam keluarga misalnya secara edukasi dia tahu dan orang tua juga secara wajar memiliki pendidikan seks yang baik gitu ya, pengetahuan seks yang baik. Tapi ketika keluar dia bergaul gitu, itu bisa mempengaruhi nggak keinginannya coba-coba atau hal-hal yang bisa merusak pemahamannya itu, misalnya dengan teman-teman atau komunitas yang tidak benar itu bisa mempengaruhi kah? Bisa saja, ya tergantung bagaimana ya karakter anak itu, Hmm. bagaimana pertumbuhan spiritualnya, bagaimana pertumbuhan karakternya. Ya, Walaupun dia tahu ya sama dengan ahli-ahli Taurat, dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mendarat ke dalam hati nuraninya. Itu hanya pengetahuan intelektual saja, ya. Akhirnya ahli-ahli Taurat yang mengetahui banyak kebenaran-kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Kan gitu kan dalam Perjanjian Lama. Para ahli-ahli Taurat banyak sekali ditegur, mereka berpuasa, mereka memberikan perpuluhan, tetapi mereka memeras orang, mereka melakukan tindakan-tindakan perzinahan, padahal Alkitab sudah jelas-jelas mengajar tentang jangan berzina, hubungan laki-laki dan perempuan, pokoknya semuanya lengkap. Nah, demikian juga anak-anak yang sudah memperoleh pengetahuan dasar tentang seksual, tetapi mereka hanya bertumbuh dan berkembang secara intelektual saja. Ya mereka melakukan coba-coba. Ya. Tetapi kalau mereka bertumbuh dengan karakter, makanya tidak sekedar huruf-huruf yang tertulis yang mati itu diberikan kepada mereka, tetapi dengan kasih sayang. Kalau orang tua mengatakan bahwa seks itu adalah kesatuan keintiman, ternyata di rumah orang tua atau ayah dan ibu jarang hadir di rumah, nggak intim, ya itu hanya pengetahuan intelektual belaka. Jadi akhirnya anak itu tidak ada dasar gitu ya Pak, pengetahuan itu tidak ada dasar kebenarannya seperti tidak apa? merasakan, tidak merasakan, tidak ada simulasi hidup tentang bahwa seks itu adalah keintiman, seks itu adalah kesatuan. Ternyata di rumah itu tidak satu, tidak intim, tidak romantis. Berarti mereka tidak merasakan langsung simulasi hidup tentang seks yang intim itu. Dan betapa mulianya seks itu tadi. Iya, gitu ya. mereka hanya mengetahui yaitu tentang ya huruf-huruf tertulis bahwa melakukan seks seperti ini akan begini. Mereka hanya tahu itu aja, tapi tak merasakan bagaimana yaitu keintiman, bagaimana romantismenya, bagaimana keindahan. Sehingga mereka ya coba-coba di luar sana. Mereka tidak bertumbuh secara karakter, mereka hanya bertumbuh secara intelektual saja. Jadi secara spiritual berarti harus lengkap gitu ya, orang tua itu membekali edukasi seks ini bukan hanya dari teori pengetahuan secara bukan teori-teori umum, saja, tapi juga harus ada praktek yang di dalamnya mungkin kasih itu tadi, ada perhatian, dan secara spiritual berdasarkan firman Tuhan harus masuk juga gitu. Iya. Jadi itu sesungguhnya untuk melindungi anak remaja kita dari seks bebas, dari narkoba, dari kejahatan-kejahatan yang lain adalah berikan dia makan kasih sayang. Wah, itu aman. Aman karena apa? Yang lain nggak butuh. Kenapa orang itu melakukan hal-hal yang lain di luar sana? Karena mereka lapar. Lapar di rumah. Tapi kalau mereka penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, nggak laku itu ditawarin narkoba, ditawarin minuman keras. Atau ditawarkan itu tadi ya, kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat. Itu nggak laku, nggak berguna itu. Karena apa? Karena mereka sudah puas, sudah kenyang di rumah dengan kasih sayang. Jadi kasih sayang saja yang membuat semua akan terlindungi, baik bahaya-bahaya porno, baik itu bahaya-bahaya narkoba. Kan itu yang terjadi kepada pemain bola dulu, siapa itu ya, di mana ketika kedua anaknya itu siapa itu lupa saya ya, anaknya narkoba, akhirnya dia langsung gantung sepatu, kemudian disayangi anaknya, dirawat, dipelihara, sembuh. Karena apa? Butuh kasih sayang sesungguhnya. Itu pemberontakan itu pemberontakan juga itu. Kenikmatan-kenikmatan itu pemberontakan itu.
karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi kadang mereka justru sengaja membahayakan dirinya ya Pak ya untuk mendapatkan Ya, itu. pemberontakan, biarinlah sekalian mati, sekalian hancur Atau gitu ya. sekalian mungkin ada perempuan, biarin aja aku hamil di luar nikah. Mungkin orang tua aku akan memperhatikan ketika aku mengalami ini gitu ya. Iya, kenapa istri-istri selingkuh? Kenapa suami-suami selingkuh? Yaitu karena mereka nggak dapat kasih sayang. Kenapa orang lebih rajin makan di restoran daripada di rumah? Ya karena makanan di rumah itu, makan di restoran itu lebih enak daripada di rumah. Ya, coba enak gitu ya. Pasti nggak tertarik dengan makanan-makanan di luar sana. Nah, demikian juga kalau mereka mendapatkan yaitu kasih sayang, mereka tidak tertarik apapun tawaran-tawaran di luar sana. Ya, jadi sebagai orang tua ternyata pakainya itu lengkap ya Pak ya. Ya. Jangan hanya pintar secara teori, sudah memberitahu ke anak, tapi kok anakku tetap rusak seperti ini atau tetap melanggar yang seharusnya gitu. Ternyata mungkin ada yang belum dipenuhi di dalam keluarga itu kepada anak. Oke, kita akan jeda sejenak sahabat Askara. Setelah tayangan yang berikut ini kami akan kembali untuk kita masuk di segmen terakhir untuk diskusi hari ini. Zaman sudah berubah. Seiring perubahan zaman, cara mendidik putra-putri tercinta pun harus disesuaikan. Menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, jelas butuh pengetahuan dan kesiapan. Bunda Bijak menjadi solusinya. Salah satu program radio terbaru yang diproduksi YTWR ini didedikasikan untuk para wanita sebagai orang tua Kristen. Berbagai macam topik, tema, gagasan, atau pesan tentang pengetahuan pendidikan karakter dan pola pengasuhan Kristen dibahas di sini. Tunggu apa lagi? Dapatkan info tentang program ini dengan menghubungi kami di sini. Afer, thank you loh by the way. Ini gara-gara program-program YTWR ya lumayan lah ngebantu banyak di kehidupanku gitu. Tapi ada satu nih aku nggak ngerti. Beberapa kan kadang ada ayat atau kutipan yang dari Alkitab gitu lah. Nah aku nggak ngerti gitu loh. Ya ngerti lah, kurang awam. Iya Bi, tenang aja. Di Yayasan Terang Warta Rohani itu kamu bisa curhat apa aja, kamu bisa berbagi apa saja, kamu bisa cerita masalahmu, kamu bisa cerita apapun yang perlu kamu doakan, karena di sana ada layanan konseling, kamu bisa konseling juga di sana, dan semua hamba Tuhan yang ada di Yayasan Terang Warta Rohani pasti bersedia untuk doain kamu, doain masalahmu, doain apapun yang kamu pengen doakan, dan dengerin ceritamu pastinya. Jadi kamu mau tanya seputar Alkitab yang perlu kamu tanyakan yang tidak kamu pahami, bisa kamu tanyakan di sana. Oh ya? Gimana caranya? Gampang banget. Jadi gini, kamu bisa WA atau SMS ke nomor konseling Yayasan Terang Warta Rohani di 081 333 777 386, atau kamu juga bisa email langsung nih di siaran@ytwr.org. Oke deh Kak, aku cabut dulu ya. Thank you loh. Kok kamu buru-buru banget? Emang mau kemana? Mau hubungin YTWR? Ya, sahabat Askara, kembali lagi masih di program Harmoni Keluarga. Terima kasih untuk Anda yang masih setia. Kita sudah ada di bagian terakhir untuk diskusi kita hari ini. Nah, ini apa ini Pak yang bisa dilakukan orang tua sebagai kontrol gitu ya untuk anak-anaknya, tapi tidak terkesan orang tua ini justru seperti menakutkan gitu bagi anak-anaknya dalam hal pendidikan seks ini. Jadi misal ini anak mendapatkan pelecehan, dia tidak takut untuk menyampaikan ke orang tua atau tidak malu untuk menyampaikan orang tua, tapi dia merasa nyaman. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Itu kan salah satu kontrol ya. Anak bisa cerita sama kita, tapi kita juga bisa melihat dari sisi pergaulannya seperti apa, atau jangan-jangan anakku di rumah ini kelihatannya pendiam, tidak pernah ada cowok atau cewek yang mendatangi, berarti aman. Padahal di luar sudah banyak yang terjadi yang di luar dia tahu. Itu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah jadilah orang tua yang akrab.
tidak apa namanya jaim. Hmm. Ini banyak orang-orang tua ini jaim terhadap Hmm. anak-anaknya, menjaga diri supaya berwibawa. Hmm. Nah, kalau anaknya takut sama dia, dia bangga. Hmm. Nah, itu sangat berbahaya kalau anak takut kepada kita. Iya. Maka akan terputuslah komunikasi dan relasi antara kita dan anak-anak, atau anak-anak dengan kita. Kalau sudah takut kepada kita. Hmm. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita yang pertama-tama terbuka kepada anak. Iya. Tuhan Yesus yang pertama-tama terbuka terhadap manusia. Kan gitu ya. Hmm. Jangan harapkan manusia dulu datang ke surga. Nggak bakalan mungkin itu. Tetapi anak manusia Allah dulu datang dari surga ke dunia ini Hmm. dengan tidak jaim. Kok bisa nggak jaim? Karena dia meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kan itu ya? Iya. Dalam firman Tuhan, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ini yang harus orang tua lakukan. Kalau ingin mengontrol anak dekat ini ya. Untuk lebih dekat komunikasi dengan anak-anak. Kita harus terbuka terlebih dahulu terhadap anak-anak. Cerita-cerita kita ketika kita di luar sana. Saya sering gitu cerita terbuka. Akhirnya anak-anak pun, aku juga Pak gini loh Pak. Nah, kan gitu. Saya seorang konselor ya. Ada banyak sekali konsili-konsili yang saya bisa bongkar hal yang sangat privat, yang orang lain malu menceritakannya, tapi dia bisa menceritakannya ke saya. Sejak saya mahasiswa, nah, teman saya mahasiswa cewek ada yang terus terang ke saya sudah pernah diginikan orang gini gitu loh. Kok iso ya gitu ya? Ada kemampuan saya di situ. Tapi untuk bisa itu saya cerita dulu tentang saya. Akhirnya dia jadi ikut-ikutan Nyaman cerita. gitu ya, menyampaikannya. Nyaman, nggak takut. Nah, orang tua itu gitu. Janganlah ditakuti anak-anak. Iya. Tapi jadilah sahabatnya. Jadilah temannya. Maka dia akan terbuka kepada kita. Kalau anak-anak takut kepada kita, maka ya sudahlah. Mereka pun tidak akan menikmati kita sebagai seorang ayah. Dan mungkin Atau justru ibu. kecolongan ya Pak ya. Sering kecolongan yang karena begitu. ada kan di rumah misalnya anak sudah punya pacar, kayaknya baik-baik ini pacarnya, prianya baik-baik. Ternyata pas di luar cara berpacaran mereka sudah yang seperti orang dewasa. Nah, kadang orang tua nggak tahu apa yang terjadi gitu. Jadi masa kecil itu anak-anak saya kasih tahu pacaran monyet-monyetan. Tahu Jadi monyet-monyetan? bahasanya pun yang mereka pahami gitu Ya, ya. monyet-monyetan itu ya lihat sana. Oh, itu pacarku. Kita ajarkan itu. Maka putri saya, "Pak, pacarku namanya ini," katanya. Iya. Dia terbuka gitu ya. Meskipun sebenarnya masih kecil dia. Ya hanya monyet-monyetan aja. Iya. Hanya ngaku-ngaku. Ya, dekat-dekat sudah dianggap pacarnya. Ya, kita ajarkan. Supaya apa? Supaya tahu bahwa ini kelaminnya sehat, jenis kelaminnya ini sehat kan gitu ya. Maksudnya orientasi seksnya normal orientasi gitu ya. seksnya normal kan gitu ya. Nah, saya pahami dari situ. Nah, itu kok bisa? Karena kita terbuka. Nah, celakalah kalau ada orang tua yang terlalu jaim, anak-anaknya jauh daripadanya, tidak pernah cerita tentang seks, tidak pernah cerita tentang ini dan itu, dan tidak romantis. Itu keluarga yang nggak enak. Iya. Ya, jalan-jalan pun nanti bapaknya baca koran, pegang laptop gitu ya. Sementara anak-anaknya ingin main kuda-kudaan, atau anak remajanya selalu ingin dengan papanya Ya, loh. kadang mungkin jalan bareng kemana gitu ya. Pasti dengan papanya, bukan dengan ibunya loh. Iya. Papanya yang dicari, kan gitu kan. Iya. Anak putri, "Mana papa?" Gitu. Ya, jadi itu setidaknya ada orientasi seks yang sehat juga ya Pak ya, bahwa Iya. dia tidak
anti gitu dengan pria Dengan gitu pria. ya gitu. Ini ada satu pertanyaan Pak di menit-menit terakhir ini dari Ibu Vera. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat siang Harmoni Keluarga. Jadi sebenarnya sejak umur berapa pendidikan seks harus diberikan dan apakah beda cara pendidikan kepada perempuan atau laki-laki? Ya. Sejak dini dari tadi ya, sejak dini, sejak dalam kandungan juga udah bisa, sejak bayi. Sejak bayi tadi kita sudah bicara bahwa anak-anak itu diperlakukan sebagai laki-laki. Kalau dia bayi laki-laki, dipakailah dibiasakanlah sebagaimana laki-laki biasa hidup, mandi, kan gitu ya. Kepada perempuan juga begitu, bisa pakaian, bisa apa, ya Pokoknya yang berbau perempuan yang lah berbau ya. perempuan lah sejak dini, dan bahasa-bahasa ke laki-laki beda dengan bahasa Ya, perempuan. jadi Pendidikan beda memang ya cara mengedukasinya ya. Beda, Dan Mbak. apakah perlu misalnya kalau anak perempuan tuh ibu yang lebih dominan mengedukasi, kalau laki-laki ayah, itu juga perlu nggak Pak? Enggak, dalam hal Enggak ya? tertentu saja. Contohnya kebersihan wanita. Ya, itu pasti ibu. Ibu lah ya. Ya. Tapi kalau pendidikan secara umum enggak perlu laki, bapak atau ibu, siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang seks yang baik. Ya. Jadi beda nggak antara kepada laki-laki pada perempuan? Ya beda lah. Bahasanya juga beda, cara-caranya juga beda, pendekatannya juga beda. Kalau perempuan lebih pada rasa, kalau laki-laki lebih kepada yaitu logikanya. Ya, jadi memang bahasanya itu kalau laki-laki biasanya apa adanya gitu ya Pak ya. Ya. Terus terang kalau perempuan mungkin lebih suka yang lebih bisa dalam tanda kutip lebih sopan, lebih halus gitu ya. Jadi beda Ibu Vera, pendidikan seks kepada yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan itu sejak dini ya, Sejak dini. sejak anak itu lahir bisa jadi memang harus mulai dengan tahapan-tahapan. Semua itu ya. jenis pendidikan itu sejak dini, sejak bayi, sejak dalam kandungan. Makanya ketika dalam kandungan itu ya bisa juga kita nyanyi, bisa juga Diajak ngobrol gitu kadang Mbak ya. ngobrol, sedang apa gitu ya. Kenapa diajak curhat gitu ya. diajak curhat. Kenapa sama anjing sama ayam bisa ngomong? Lucu kamu ayam ya. Kan ada begitu ya. Iya. Kenapa sama anak tidak bisa ngomong? Kan gitu ya. Jadi komunikasi dan tingkah laku, teladan hidup yang dilakukan oleh suami kepada istri, ya itu harus sejak anak dalam kandungan. Makanya jangan bertengkar dong ya. Jangan ribut. Ya kapanpun jangan ribut, apalagi waktu sedang mengandung ya. Kapanpun jangan ribut. Usahakan jangan ribut sehingga tidak ditonton oleh anakmu dalam kandungan. Dirasakannya ketika ibu dipukul kemudian menangis, ya dia rasakan itu. Gitu. Jadi dari segala segi gitu ya, memang pendidikan apapun termasuk pendidikan seks ini orang tua juga punya teladan ya Pak ya. Jangan sampai hanya bilang tapi orang tua nggak ada teladan kehidupan seks yang sehat juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Manik untuk edukasinya hari ini buat kita para orang tua, bagaimana belajar untuk menanamkan pendidikan seks kepada anak dengan cara yang benar dan tepat sehingga anak-anak kita punya bekal pengetahuan seks yang benar untuk kehidupannya di masa depan. Terima kasih sahabat Askara yang sudah bersama dengan kami. Kiranya pembahasan kami juga boleh bermanfaat dan memberkati Anda. Kalau Anda ingin bertanya, ingin berespon, silakan kirimkan ke alamat email kami siaran@ytwr.org atau juga bisa SMS dan WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Nanti malam Anda bisa menyaksikan atau mendengarkan siaran ulang kami di Askara Radio Streaming pukul 8 malam. Dari studio, saya Elok dan Pendeta Esselmanik mohon pamit. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Harmoni keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam